atau ini Ctrl C, di sini Ctrl V. Cuma Ctrl V itu masih mengandung kopian. Jadi kita mau ke Ctrl V yang lain, hasil yang lain itu bisa Ctrl V misalnya. Tapi kalau di enter itu tidak ada lagi apa kopian lain atau hasil yang lain. Jadi kalau hanya sekali copy ada dengan pakai enter, tapi kalau mau mengcopy berkali-kali itu pakai Ctrl V. Baik, sampai di sini sudah paham? Ambilnya yang ACC yang kredit itu loh. Kan ACC ada dua, debit dan kredit. Itu kan sama itu namanya. Cuma kalau yang kredit saya jorokkan. Agak ngejorok itu loh. Saya nanti enak di jurnal umumnya. Itu Mas Peter itu tadi yang ambilnya yang debit semua. Jadi kemudian akuntasibelnya tetap posisinya di sejajar dengan S, itu A-nya sama dengan C ini sejajar. Karena apa ngambilnya bukannya kredit. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke ref. Ref juga sama. Klik satu kali aja ref ya di paling atas. Yaitu sama dengan kita kembali ke EV ini tuh angka 1 ini yang di blok hitam. Kemudian case-nya debit ini sama dengan angka 10 juta ini tadi di EV. Kemudian yang kreditnya juga sama, ini sama dengan di EV yang 10 juta. Oke. Nah, kalau di buku kerja itu kalau sudah jurnal maka Anda centang jurnal. Kalau di sini tidak perlu. Apa keterangannya? Clue-nya adalah padat, ringkas, jelas, lengkap. Mau pakai apa kata-katanya? Kalau saya yang padat, ringkas, jelas ya ini. Pelunasan piutang, itu sama siapa itu? Toko bangunan. Nah, ini aja nih padat, singkat, lengkap, jelas. Mau pakai bahasa Inggris? Boleh. Payment at AR atau receivable, TB bisa ya. Ini tidak standar ya, boleh berbeda-beda. Tapi intinya apa? Kita menulis sekali ini untuk seterusnya, yaitu nanti di buku besar, buku pembantu maupun buku inventory. Kita masuk ke ini ya, ini sudah. Ini ada di ini apa ini? Apa itu? Bola. Untuk kayak gini kita kan ambilnya bukan dari ini sih ya, ini kan dari template yang ada di apa? Tahu apa itu? Ya karena tadi ya Pak, Excelnya kalau mengambil dari drive itu ini apa? Belum gitu loh, ini kan nggak ada ini ya menunya itu loh. Tadi menunya beneran itu kalau saya ambil dari apa dari flash disk saya. Itu yang tadi saya sudah melaporkan supaya diupdate apanya lisensinya itu loh. Memang dari ribet ya. Dulu kan bajakan kan enak aja ya, sekarang kan kalau baca itu mesti diprotek-protek, dipersulit lah gitu ya. Baik, sekarang kita akan masukkan ke posting. Pertama
closing itu GL ya. Dia ini cash dan account receivable. GL Anda masuk ke apa? Ke cash dulu. Tadi sudah ada rutin sorry. Ini ada dulu. Di Anda juga tak sadar ya. Ini tanggalnya kita masuk itu kita pakai sumbernya adalah GJ ya. Ini tanggalnya sama dengan kita masuk ke GJ. Kemudian ini tanggal yang ini. Kemudian untuk keterangannya kita menggunakan yang tadi kita tulis yaitu pelunasan piutang Toko Bangunan Wijaya. Kemudian untuk ref itu seharusnya sih memang kalau menggunakan apa namanya yang seharusnya ya pakainya yang ini nih, yang apa yang ini nih 0,1 BKM dan seterusnya. Tapi nanti penelusurnya kelamaan kalau ada kekeliruan. Tapi di sini sementara menggunakan yang angka saja, bukti 1, bukti 2, bukti 3 dan seterusnya. Ya, jadi kembali tadi GL ini ambilnya dari GJ ya. Nah, kemudian posisi kasnya terima dari debit ya. Sama dengan kita masuk ke GJ yaitu cash debit. Ini yang F8 ya. Nah, sekarang balance-nya belum ada ya. Ini perhatikan. Ini yang bawah-bawah kan tidak saya hapus ya. Itu ada tujuannya. Kalau saya berikan rumus di sini awal, ini saya hapus, Anda copy ke bawah terus, nanti ini akan berubah formatnya, maka kemudian ini tidak saya hapus. Tapi yang penting Anda bisa membuat rumusnya ya. Kalau yang mungkin masih belum begitu paham, itu biasanya begini. Ini kan atasnya sekian ya saldo akhirnya, saldo awal ya. Nah kemudian dengan adanya debit ini bertambah atau berkurang? Biasanya Anda pakai sama dengan atasnya kemudian plus 10 juta enter gitu kan. Nah sekarang bagaimana kalau yang dikredit? Buat rumus lagi kan. Nah supaya tidak buat rumus lagi, maka buatlah begini. Kalau ini akun debit kas ya, ini sama dengan atasnya plus debit minus kredit, enter, copy ke bawah, selesai. Nanti kalau ini ada di sini berarti berkurang, kalau ada di sini bertambah. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi Anda sudah bisa membuat rumusnya ya. Tapi yang lain-lain ke bawah sudah tidak perlu Anda membuat, sudah saya buatkan. Maksud saya dalam template-nya tidak saya hapus di situ, ya. Nah, mumpung masih ingat, sekarang ini kan akun debit. Akun debit itu ada piutang, ada kas, ada macam-macam. Nah, sekarang kalau akun kredit gimana? Akun kredit itu kan saldo normalnya di kredit. Misalnya ini akun payable atau ini aja ya. Salary switch payable. Nah ini rumusnya, ini kalau saya del dulu ya. Kalau akun kredit itu rumusnya adalah sama dengan atasnya apa? Plus kredit minus debit, enter, copy ke bawah. Sehingga kalau automatically kalau ada angka muncul di kredit itu bertambah, kalau ada muncul di kredit di debit berkurang, gitu ya. Kalau Anda ngisi angka kemudian di sini balance-nya min, itu mesti ada kekeliruan. Nggak mungkin yang namanya balance itu minus. Kecuali nanti di profit loss ya. Profit loss itu nanti posisinya kalau laba itu di kredit, kalau rugi malah di debit. Tapi kalau untuk posisi seperti ini, akun-akun selain profit loss itu kayak biaya itu pasti debit. Jadi kalau kreditnya lebih banyak itu nggak mungkin mau soal persediaan min. Persediaan itu kalau nggak ada angkanya ya nol, nggak ada persediaan minus.
sudah ya. Kemudian kita masuk ke account receivable. Ini rumusnya sudah tahu tadi ya, yang ini ya, yaitu atasnya plus debit minus kredit. Nah sekarang kita masukkan tanggalnya. Ingat sumbernya dari GJ, ini tanggal yang ini. Kemudian keterangannya di Max itu yang kuning itu yang GJ yang ini pelunasan piutang TB Wijaya. Ref-nya ini pakai sama dengan yang ref di GJ, yaitu angka 1 itu. GJ angka 1 ini. Kemudian untuk posisinya kredit ya, sama dengan ke GJ ini yang kredit ini. Sudah ya. Ya, ini kalau konversi dilunasi kan berkurang nih, tadinya 89 sekarang jadi 79 sekian. Tapi kasnya kan bertambah, jadi tadi 123 jadi 133. Jika ini sudah posting sudah di buku GL, kalau di buku besar Anda cetak General Recorded and Posted itu ya, General Journal, General Ledger Anda cetak. Kalau di sini Anda cetaknya di sini ya. Nanti bisa kopikannya di sini, Ctrl C, kemudian blok 2 ini enter. Berarti sudah dikerjakan untuk posting ke GL. Sudah selesai belum? Belum. Di sana ada petunjuk subsidiary ledger kan? Nah, kalau di sini saya tidak hapuskan ini warna orange-nya ini. Ini belum dikerjakan, ya. Sekarang SL-nya di mana ini? Klik SL. Ingat ini TB Wijaya ya. SL pada piutang receivable cari toko bangunan Wijaya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Itu ya. Nah sekarang tanggalnya sama, kita sumbernya ini di GJ tanggal ini. Keterangannya juga ambil dari GJ. Ini pelunasan. Kemudian ref-nya juga sama dari GJ. Ref 1 ini. Kemudian angka dapat apa kredit? Posisi dapat kredit GL sama dengan SL karena SL hanya merinci saja, yaitu di sebelah kredit. Kalau dulunya punya piutang pada TB Wijaya 10 juta, sekarang dilunasi, berarti sekarang sudah tidak ada lagi piutang kepada toko bangunan Wijaya atau nol. Sudah? Atau masih ada yang membingungkan terlalu cepat atau gimana? Intinya hanya ini hubungannya ke sana, ini sama dengan itu. Kan bayangannya kan, oh sel ini larinya ke sana kan gitu kan? Ya, pengetahuan ini akuntansi yang nanti kalau saudara masuk ke software akuntansi itu nggak mumet, karena tahu nanti arahnya kemana itu angka itu dari jurnal yang ada 2. Karena Anda sudah mengetahui belajar di sini menggunakan Excel. Jadi karena software kalau kita menghadap komputer, sebuah proses kan tidak nampak ya kan. Di SIM itu ada, Anda belum ambil SIM kayaknya ya, Sistem Informasi Manajemen. Di sana ada apa ya, ciri-ciri apa komputer itu salah satunya adalah ketidaknampakan. Jadi kita menghadap sesuatu yang nampak, tapi pada saat mengejar sesuatu itu harus tahu sebenarnya di dalamnya ada proses apa gitu loh, di dalam pikiran kita. Karena apa? Nanti akan beda antara tukang becak yang nggak tahu akuntansi dengan Anda yang tahu akuntansi, itu bedanya di situ. Mereka nggak tahu apa-apa, pokoknya ya yang terlihat apa. Jadi kalau kan harusnya gini, ada sesuatu yang terlihat dan ada sesuatu yang tersirat, kan gitu istilahnya. Kalau terlihat, saya sudah ngapain begini? Mengangguk, gerakan kepala dari atas ke bawah. Tapi yang tersirat apa? Persetujuan.
Boleh Pak saya ini? Berarti boleh. Nah kalau yang begini kepala ini ya terlihat saja. Tapi kalau prosesnya seperti apa itu yang tidak terlihat secara keseluruhan. Saya mulai apa masuk ke filosofi ini karena ya J ini sudah kita posting, nanti kita tandai bahwa ini sudah di posting. Di buku kerja, buku transaksi Anda cetak semuanya. Nah, berarti kalau Anda sudah transfer kopi ke sini di buku kerja, maka ini Anda lengkapi. Tadi jurnal sudah cetak, kemudian general ledger sudah cetak, kemudian subsidiary juga sudah cetak. Cetak itu menunjukkan Anda sudah mengerjakan. Karena kalau Anda belum mencetak, suatu saat Anda bekerja, atau teman Anda, Mas, kamu dipanggil bos. Oh iya, dipanggil bos itu biasanya pekerjaan selesaikan dulu, baru ada atau udah tinggal dulu? Tinggal dulu. Nah kalau suruh bosnya suruh nunggu, wah, nanti besok-besok kamu besok di rumah saja ya. Ya sudah, tinggalkan dulu. Begitu ngajar, Anda kembali lagi tahu tadi pekerjaan terakhir yang mana. Kalau pekerjaan ini Anda